Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Nashkurullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala ni'amin azimin ala ni'amin azimatin, atas nikmat-nikmatnya yang agung, sangat banyak sekali, tak terhitung. Pagi hari ini kita kembali bisa melanjutkan rutinitas aktivitas kita, yaitu mengkaji ilmu nahwu dari kitab An-Nahwu wa Tatbiqi karya Dr. Syekh Khalid Abdul Aziz Hafizallah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tentunya tak lupa salawat, salawat teriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih berada di pembahasan nawasikh, yaitu adanya amil yang masuk ke dalam susunan mubtada khobar dan menghapus hukum dari mubtada khobar tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan inna dan saudarinya atau inna wa akhwatuha, yang sama-sama seperti kana wa akhwatuha sebelumnya, ya. Ini sama-sama merusak hukum dari mubtada khabar. Tapi nanti dia berbeda. Kalau kana dan saudarinya itu adalah merofa isim, menasab khabar. Nah, sedangkan inna dan saudarinya adalah menasab isim, dan merofa khabar. Di halaman berapa? 335 kalau di buku. Kalau di sini juga sama ya, 335 di PDF. Inna wa akhwatuha. Nah, inna wa akhwatuha ini semuanya huruf ya teman-teman semua. Ini semuanya huruf, berbeda dengan kana dan saudarinya. Kalau kana dan saudarinya semuanya fi'il tapi nakis, ya. Nah, kenapa kana dan saudarinya itu dikatakan nakis? Ya, kenapa dikatakan nakis? Fiil-fiil yang nakis atau af'alun nakisatun. Ada yang tahu? Ini kita coba kembali merefleksikan materi sebelumnya. Karena membutuhkan isim dan khobarnya, Ustaz. Karena apa? Membutuhkan isim dan khobarnya bisa juga. Ya. Tetapi kalau yang di buku yang kita pelajari itu bisa dibuka halaman 313 tuh. 313. Ah, di situ ada ya kalau tidak salah. Makna nuqsaniha annaha tadullu ala zamani faqat. Nah, sedangkan fiil-fiil yang tamah tadullu ala al-hadas wa zamani ma'an. Gitu ya. Nah, kalau tadi disebutkan dia butuh isim dan butuh khobarnya, itu juga ada di catatan kaki, iya kan? Di catatan kaki nomor 4 yang terakhir. Allati la taktafi bi marfu'iha. Nah, ya, dia nggak cukup dengan yang dirofaknya, alias dia nggak cukup kalau hanya dengan isim saja, maka dia butuh khobar. Ya, sekarang kita masuk inna wa akhwatuha, ini semuanya huruf dan jumlah totalnya ada berapa nih? Ada duha sittatu ahrufin. Ada 6 total keseluruhannya. Sudah termasuk inna di dalamnya. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Oke, ada 6. Semuanya huruf. Amaluha, amalannya itu tadakhulu alal mubtada'i wal khobar. Dia masuk ke dalam susunan mubtada khobar. Fatansibul mubtada'a. Dia menasabkan si mubtada dan secara otomatis si mubtada nanti tidak lagi disapa mubtada melainkan isim.
Isimnya siapa? Isimnya si Inna atau isimnya si saudari Inna yang lain. Ya. Kemudian watarfa'ul khobar. Nah, merofa khobar dia nih si Inna dan saudarinya. Nanti ketika khobar sudah dirofa, tidak lagi milik si mubtada atau milik si isim Inna, langsung dia khobaroha. Menjadi khobarnya si Inna dan saudarinya. Saya rasa sebagian besar teman-teman yang tergabung di pembelajaran pagi hari ini sudah memahami perkara Inna dan saudarinya. Maka kita percepat. Tatbik. Nah, ini aplikatifnya. Ada contoh di sini. Susunannya Zaidun mujtahidun, akhuka dzu ilmin, at-talibani mujtahidani, al-muhandisuna mahiruna. Ini semua susunan mubtada khobar dari mulai bentuknya yang maksudnya mufrad secara jumlah ya. Nah, kalau ini semuanya termasuk khobarnya ya termasuk khobar mufrad semua ini khobarnya ya. Nah, kemudian ada yang dari al-asmal khamsah seperti akhuka, zu ilmin, nah ya. Kemudian musanna dan yang bentuknya juga jamak gitu. Ketika masuk inna lihat baik-baik di sini jadinya inna zaidan mujtahidun. Nah, kita lihat i'rabnya di sini inna harfu nasikhin ya. Huruf yang menasakh itu kan atau harfun nasikhun. Nah, ya. Huruf yang menasakh, harfun nasikhun yufidu ta'kid. Nah, dia memberikan faedah apa? Faedah ta'kid. Ya, dia memberikan faedah ta'kid. Yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Menasab isim dan merofa' khabar. Zaidan ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Mujtahidun tetap dia rofa hanya identitasnya saja yang berganti. Dia tidak lagi menjadi khobar untuk mubtada melainkan khobaru inna marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Nah, yang kedua di sini ada inna akhoka zu ilmin. Zu ilmin tetaplah rofa tapi akhoka di sini nasab karena dia al asmal khamsah kan tanda nasabnya dengan alif. Silakan dibaca coba catatan kaki nomor 2. I'rab inna akhoka zu ilmin. Sesungguhnya saudaramu itu pemilik ilmu adalah pemilik. Silakan siapa yang mau baca? I'rabnya? Anak ya Ustaz. Ya, silakan boleh. Fadhol. Akhoka ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-alifu li'annahu minal asma'il khamsati. Al-kafu dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Zu khabaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu minal asma'il khamsati. Ilmin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Oke, baik. Barakallahu fiik. Mumtaz. Yang ketiga, inna talibaini mujtahidani. Nah, ini ketika bentuknya musanna. Musanna kan ketika nasab ya dengan ya. Maka yang asalnya talibani pas rofa ketika nasab jadinya talibaini. Nah, kita baca i'rabnya catatan kaki nomor 3. Silakan, siapa yang mau? Karena Ustaz, Fadhol, silakan. at-talibaini ismun ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu musanna mujtahidani khabaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu musanna. Baik, barakallahu fiik. Yang keempat, di sini ada innal muhandisina mahirun. Ini ketika bentuknya jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim ketika rofa seperti ini al muhandisuna dengan waw, tapi ketika nasab ya karena menjadi isimnya ina al muhandisina dengan ya. Mahirunnya tetap dia dengan waw karena dia rofa kedudukan sebagai khobar ina. Silakan dibaca i'rabnya. Catatan kaki nomor 4. Man yurid, man yaqra. Ana Boleh, silakan. المهندسين اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. ماهرون خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الواو
لأنه جمع مذكر سالم. Baik, barakallahu fiik. Kita masuk ke contoh berikutnya lagi masih ada. At-talibatu mujtahidatu. Mujtahidatun. Ini untuk yang jamak muannas salim. Nah, ya. Kemudian nanti yang terakhir ini yang mamnu minas saraf. Ya. Ibrahimu ghadbanu jadi lengkap semuanya ya. Nah, at-talibatu mujtahidatun innat talibati. Kenapa dia di kasroh? Kan nasab, bukan apa? Muannats. Hah? Iya, kekhususan jamak muannas salim ketika nasab tandanya tidaklah fathah melainkan kasrah, gitu ya. Kita baca i'rabnya. Catatan kaki nomor satu, silakan. At-talibati. Anak lagi Ustadz kalau tidak ada izin. Boleh, 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 silakan. At-talibati ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-kasratu li'annahu jam'u muannatsin salimun. Mujtahidatun khabaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Baik, barakallahu fiik. Ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Ini terakhir yang mamnu minas saraf Ibrahimu ghadbana ya. Inna Ibrahima ghadbanu. Sesungguhnya Ibrahim marah. Catatan kaki nomor dua, silakan dibaca i'rabnya. Ibrahima ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu walam yunawwan li'annahu mamnu'un minas sarfi. Baik. Ghadbanu khabaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu wa lam yunawwan li'annahu mamnu'un minas sarfi. Iya, dan dia tidak ditanwin karena dia adalah mamnu minas saraf. Ma'aniha, sekarang kita masuk kepada pembahasan makna dari inna beserta saudarinya. Inna di sini maknanya adalah tufidut ta'kid. Ya, tufidut ta'kid. Memberikan penegasan, penguatan. Penguatannya itu penguatan yang bagaimana? Nah, yakni ta'kidu nisbatil khabari lil lil mubtada'i. Ya, dia menguatkan penisbatan khobar kepada mubtada dan tentunya wa nafyu syak menafikan keraguan-raguan, menafikan keraguan-raguan anha darinya, ya, dari penyandaran tersebut. Nahu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini, innallaha ghafurun rahimun. Rahimun naatnya ghafur. Ya. Nah, ghafur itu adalah khobar. Berarti menguatkan penisbatan khobar kepada mubtada. Berarti betul-betul ghafur di sini kita kuatkan dia betul-betul adalah sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dan tentu ada nafyu syak, menafikan keraguan-raguan berarti tidak boleh adanya celah sedikit pun untuk meragukan. Nah, inilah luar biasanya ketika ada inna. Nah, di dalam balaghah pun itu juga menjadi satu pembahasan ya untuk menguatkan kalam. Insya Allah kita akan kaji ilmu balaghah dari dasar kitab-kitab yang tipis. Lanjut, yang kedua adalah anna. Anna sama seperti ina atau fidut ta'kid aidon ka inna. Nahu qaulihi ta'ala, contohnya i'lamu annallaha syadidul iqab. Ya, syadidul iqab itu dikuatkan. Ya, apanya penyandaran maksudnya? Penyandaran syadidul iqab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di sini wa yushtaratu fi anna an tusbaqa bi syai'in. Nah, syaratkan. Tunggulah, Abi kan lagi belajar. Yushtaratu disyaratkan pada anna
Dia itu harus dahului dengan sesuatu. Ya. Berarti anna dari tengah kalimat. Sarrani, yasuruni, a'jabani. Nah, ini biasanya didahului dengan seperti ini nih. Sarrani, yasuruni, a'jabani, alimtu, ta'allamtu, min dan lain sebagainya. Wahya harfu masdari. Ya. Dan anna di situ adalah harfu masdariyin. Tu awwalu ma'asmiha yang ditakwil bersama isimnya wa khobariha dan juga khobarnya. Bimasdarin dengan masdar. Yakunu fi mahali raf'in dia itu bisa berada pada mahal rofa au nasbin atau pada mahal nasab au jarrin. Intinya bihasabi mauqi'ihi fil jumlah. Sesuai kedudukan dia di dalam kalimat. Dan pembahasan ini diisyaratkan lagi oleh penulis nih. Syarahtu hadza bitafsil kata beliau fil hurufil masdariyah. Halamannya ditulis lagi sama beliau. Saya udah jelasin ya secara rinci di pembahasan huruf-huruf masdar. Nanti bisa dirujuk halamannya 263 sampai 264 kembali. Enggak. Abi lagi belajar kata Abi. Bukan lama Abi belajar, bukan Sekarang lama. kita lihat yang keempat. Nah, ya. Yang keempat, lakinna tufidul istidrak. Itu maknanya. Maknanya lakinna apa? Tufidul istidrak. Istidrak. Apa sih istidrak nih? Nah, ini istidrak ya. Wahwa ta'qibul kalami birraf'i ma yutawahhamu min kalamin sabiqin. Apa itu ta'qib? Menyertakan. Menyertakan kalam untuk mengangkat apa yang dipersangkakan dari kalam atau perkataan sebelumnya. Contohnya gini, Zaidun goniyun lakinnahu bakhilun. Nah, lakinnahu bakhilun. Seandainya lakinnahu bakhilun tidak didatangkan, maka orang-orang akan mempersangkakan dengan kebanyakan kasus yang namanya orang kaya berarti suka atau mudah memberi karena kan dia ada duit. Tapi kalau orang yang nggak ada duit ya apa yang mau dikasih. Tapi kalau orang yang ada duit kan begitu ya kemungkinan besarnya atau peluangnya. Nah, ternyata ini beda Zaid yang di sini beda. Maka kita perlu istidrok gitu agar nanti tidak dipersangkakan seperti persangkaan pada umumnya. Makanya masuklah lakinna. Tapi lakinna ini kan saudari si inna gitu. Menasab isim merofa khobar. Nah, ya. Nah, ini dijelaskan lagi fa inna wasfa Zaidin bil ghina karena sesungguhnya pensifatan Zaid dengan kaya itu ya yuhimu annahu karim. Ya, disalahfahami bahwasanya dia mulia. Fauzila hadzal waham maka tentunya dihilangkanlah waham ini. Hazal wahmu bikaulina dengan perkataan kami lakinahu bakhi bakhilun. Ya. Wa nahwu qaulihi ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin di sini nih walakinna syayatin kafaru ya. Nah, di dalam Al-Qur'an. Berikutnya ada laita. Laita ini tufidut tamanni maknanya. Ya, tufidu at-tamanni. Apa itu tamanni? Tamanni itu adalah thalabus syai' al-mustahil. Menuntut sesuatu yang mustahil, al-wuku' yang terjadinya itu mustahil. Atau bisa aja terjadi tapi fihi usrun. Sulit. Misalul mustahilil wuku'. Ini contoh yang mustahil terjadi. Ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan azima. Ya. Kemudian juga perkataan seorang penyair wa qaul syair ala laita syababa yaudu yauman ma.
Ini yang ngucapin adalah orang yang udah berusia lanjut, lanjut usia lansia. Seandainya masa muda itu kembali suatu hari nanti, fa ukhbirahu bima fa'alal masyibu, ya, maka aku akan kasih tahulah bima fa'alal masyibu, ya. Itu kan perkara yang tidak mungkin. Umur sudah 50, 60 tahun ingin kembali ke umur 20 tahun, ingin kembali ke umur 30 tahun. Tidak bisa. Kemudian contoh misalu ma fihi usrun bisa terrealisasi namun sulit. Ya, seperti perkataan mu'sir. Tahu nggak mu'sir itu apa? Coba lihat di kamus tuh. Mu'sir. Qaulul mu'siri. Ada yang tahu? Orang kesulitan, Ustaz. Iya, orang yang bangkrut juga sama ya. Muflis, mu'sir, hampir sama maknanya. Kayak orang yang nggak punya duit. Nah, terus dia bilang, laita di alfa dinarin. Seandainya saya punya 1.000 dinar. Mungkin nggak dia punya 1.000 dinar? Mungkin aja, karena dia manusia. Sama seperti manusia yang lain yang punya 1.000 dinar. Masih memiliki potensi yang sama. Tetapi potensinya kecil apa besar? Ya, kecil. Iya. Ya, nah. Kemudian la'alla tufidu at-taraji. Apa itu taraji? Wa huwa intizaru husuli amrin marghubin fi. Nah, ya. Yaitu menunggu tercapainya perkara yang diinginkan. Terjemahnya semoga. Wala yakunu ilal mumkin, dan dia tidaklah terjadi kecuali pada perkara yang memang betul-betul mungkin untuk terjadi. Nahu qaulihi ta'ala, contohnya la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Ya. Kemudian wa nahwu qaulika la'allallaha yarhamuna, semoga Allah memberikan rahmat kepada kita. Wa qad takunu lil isfaq, dan terkadang dia bermakna isfaq. Apa itu isfaq? Ya, wa huwa intizaru husuli amrin makruhin. Ya, menunggu tercapainya perkara yang tidak disukai. Nah, maksudnya menunggu di sini itu adalah tawakku', kekhawatiran. La'allal aduwa qadimun, jangan-jangan musuh datang gitu. Atau bisa juga terjemahnya lebih dekat itu mudah-mudahan tidak gitu. Karena masih ada intizar di situ kan maknanya. Nah, tapi kan amrinnya amrin makruhin yang tidak disukai. Jadi ada tidaknya. La'allan nahra yughriquz zar'a. Mudah-mudahan nahar itu tidak menenggelamkan zar'a. Ya, sawah, ladang. Nah, dari dua makna la'alla ini ada satu yang memang beliau kayaknya tidak diikut sertakan ya. Yakni taklil di dalam Al-Quran. Nah, la'alla di dalam Al-Quran di akhir ayat itu la'allakum turhamun, la'allakum ta'kilun, la'allakum di dalam Al-Quran itu maknanya bukanlah, ya, bukan apa? Bukan taroji, apalagi isfaq. Terus maknanya apa? Ta'lil, agar supaya. Paham sampai sini teman-teman semua? Paham, Ustaz? Allah.
Alhamdulillah. Nah, itu tinggal ditambahkan, teman-teman tambah. Ini masih ada space kosong nih. Biar bukunya juga penuh dengan catatan, coretan. Kalau khatam kan jadi ada perasaan tersendiri tuh. Ini betul-betul belajar. Nggak bersih bukunya. Ada kenangannya. Anwa'u khobar inna wa akhwatih. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis khobar inna dan saudarinya. Nanti kita tinggal lewat saja lah ya. Sama aja. Nah, khobar mufrad jumlah sibul jumlah. Ini inna Muhammadan mujtahidun. Nah, kalau jumlah ya berarti jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Ini jumlah ismiyah dulu. Yang abuhu karimun, ya kan? Nah, nanti abuhu karimun jumlah ismiyatun fi mahalli raf'in khobaru inna. Kalau khobarnya kana kan fi mahali nasbin. Khobaru kana. Kalau yang khobar jumlah. Yuhibbul ilma. Ini jumlatun fi'liyatun fi mahali raf'in. Khobaru inna. Ya. Khobaru mufrad. Ya, khobar mufrad. Wahuwa ma laysa jumlatan wala shibaha jumlatin. Nahu qawlihi ta'ala inna allaha ghafurur rahim. Nah, ya. Inna harfun nasikhun yufidu ta'kidah, huruf yang munasakh memberikan faedah takkid, penguatan, penegasan, yakni tadi ta'kidun nisbah, ya, ta'kidun nisbatil khabar lil mubtada, ya kan? Itu maknanya. Nah, ta'kidun nisbatil khabar lil mubtada wa nafyu syak. Yansibul isma yarfa'ul khabar. Allah lafzul jalalah ismu inna mansubun wa alamatu nasbil fathatu. Ghafurun khabaru inna marfu'un wa alamatu rafi'ah dhammah. Rahimun khabarun sanin. Nah, afwan. Kalau tadi saya katakan dia na'at, maka di sini ada juga yang mengatakan dia adalah khabar yang kedua. Begitu. Nah, karena dia enggak na'at juga. Walaupun ada beberapa yang mengkategorikannya dia na'at gitu untuk ghafur. Tapi banyak juga yang memilih dia adalah khabar yang kedua gitu. Ya. Karena memang keduanya adalah sifat bagi Allah dan keduanya dikabarkan bahwasanya Allah betul-betul memiliki kedua sifat tersebut. Nanti kalau nanti dinaatkan ke Ghafur, nggak sulit juga ntar dipahaminya. Ya, wa alamatu rafi'a dhammah. Wa nau qaulika ka'anna Muhammadan asadun. Ka'anna udah tadi kan? Belum Ustadz, Nah, kelewatan kelewat. sepertinya tadi. Kelewat berarti ya. Kelewat. Coba kita balik, kita balik. Iya, kayaknya saya belum baca dari tadi tuh. Ah, ini di sini tufidu tasbih. Memberikan faedah penyerupaan. Artinya seperti. Udah gitu aja ya. Gampang insya Allah. Berikutnya khabaru jumlah. Bahwa naw'ani ismiyah fi'liyah. Khabar jumlah ismiyah. Nahu qawli ta'ala wa inna zalimina ba'duhum awliya'u ba'd. Silakan dibaca. Irobnya. Mana dulu Ustaz? Boleh, boleh. Silakan. Nahu qawlihi ta'ala wa inna zalimina ba'duhum awliya'u ba'di. Inna harfun nasikhun yufidu yufidu ta'kid yufidu ta'kida yansibul isma wa yarfa'ul khabara az-zalimina ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu jam'u muzakkarin salimun ba'duhum mub- mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu hum domirun muttasilun mabniyun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih awliya'u khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu ba'din mudhafun ilaihi majrurun wal jumlatul ismiyatu ba'duhum awliya'u ba'din fi mahalli raf'in khabaru inna. Baik, barakallahu fiik. Wa nahwu qaulika inna Muhammadan kitabuhu mufidun. Nanti pengirapannya ikut seperti yang sebelumnya.
Khabar jumlah fi'liyah, sekarang khabar jumlah fi'liyah. Nahu qauli ta'ala. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Lakinna harfun nasikhun yafidul istidraqa, ya kan? Yansibul isma yarfa'ul khabar. Apa tadi maksud istidrak? Ta'kibul kalam, ya kan? Mengikut menyertakan kalam agar tidak dipersangkakan. Asyayatin ismu lakinna mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu kafaru fi'lun madin mabniun ala dhammi wa wal jama'ati dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun wal jumlatul fi'liyatu kafaru fi mahalli raf'in khabaru lakinna, ya. Yang ketiga khabaru syibul jumlah, nah, ya, khabar syibul jumlah nih, khabaru syibahi jumlatin, nah, bahwa nawani zorof dan jar majrur. Khabar zorof, ya. Nah, ini ma'as sabirin, ma'anya kan zorof tuh. Inna harfun nasikhun yufidu ta'kid yansibu, ya, al isma wa yarfa'ul khabar. Allah lafzul jalalah ismu ina mansubun wa alamatu nasbi al fathatu. Ma'anya zorfu makanin mansubun wa alamatu nasbi al fathatu. As-sabirina mudhafun ilaihi majrurun lama tajri al-ya wa shibul jumlah muta'alliqun bi mahzufi khabaru inna, ya kan? Wa nahu qaulika inna ta'ira fawqa syajarah alimtu anna al-kitaba indaka, ada dua contoh lagi. Nah, berikutnya Mbak, khabar jar majrur nahwu qaulihi ta'ala innal mujrimina fi dhalalin. Nah, silakan dibaca terakhir, siapa yang mau gantian? Ana izin Ustaz. Ya. Bismillah. Nahwu qawlihi ta'ala. Innal mujrimina fi dhalalin. Inna harfun nasikhun yufidu ta'kida. Yansibul isma wa yarfa'ul khabara. Al mujrimina ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al ya'u li'annahu jam'u mudhakkarin salimun. Fi dhalalin jarun wa majrurun muta'alliqun bimahdhufin khabaru inna. Baik, barakallahu fiik. Ya, selesai. Kita masuk ke pembahasan terakhir di pagi hari ini. At-tartibu baina ismiha wa khabariha. Nah, ini urutan antara isimnya dan khobarnya si Inna dan saudari-saudarinya. Catatan yang harus kita pegang betul-betul. Ini ada ya. La yasihu, nggak bisa, nggak sah tuh. Ayat taqaddam al-khabaru ala al-ismi fi babi inna. Nggak bisa mendahulukan khobar atas isim pada bab inna dan saudarinya. Illa, tapi ada kecuali ini. Kecuali apa? Ya. Illa ingkanal khobaru, kalau si khobarnya itu adalah khobar sibuhul jumlah. Semisal zorof atau jar majrur. Maka yang begini apa? Fayasihu taqaddumuhu ma lam yamna' mani'un. Sah-sah saja, bisa-bisa aja mendahulukan si khobar, ya, atas isimnya, karena khobarnya adalah sibul jumlah, baik itu zorof maupun jar majrur. Tentu juga ini selama tidak ada mani', pencegah atau penghalang yang menghalanginya. Amsilatun li taqaddumil khobari, contoh untuk yang mendahulukan khobar nih. Ini berarti khobarnya jar majrur kalau nggak zorof. Inna fi zalika la ibratan. La ibratan. Nah, ibratan di sini adalah ismu inna muakhar. Lamnya nanti lamul ibtida. Pembahasan lamul ibtida ada di setelah ini. Fi zalika jarun wa majrurun muta'alliqun bi mahzufi khabari inna muqaddam. La ibratan al-lamu, lamnya itu lamut taukid, ya. Lamut taukid, lamul ibtida, bisa juga lamul muzahlaqah. Yang masyhurnya memang yang terkenalnya itu adalah lamul muzahlaqah. Ya, lianna haqqaha sadrul kalam wa zuhliqat ba'idan an inna.
Ya, boleh halak. Berikutnya yang kedua, silakan dibaca. Nah, Ustaz, Ya, boleh, silakan. wa qala ta'ala wa'lamu anna fikum Rasulullah fikum jaru 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 wa majrurun Hei, kenapa jaru muta mau majrurun jadi apa? Jarnya itu kok nggak ditanwin? nah, Ustaz. Jarun wa majrurun muta'alliqun bimahzufin Bimahzufi khobar khobari. bimahzufi khobari anna muqaddamun Muqaddamin rasul juga bisa. rasula ismu anna muakharun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu Allahi lafzul jalalati mudafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Ya. Berikutnya yang ketiga, lau anna indana dzikram minal awalin. Ya. Indana zarfu makanin mansubun muta'alliqun bi mahzufi khabari anna muqaddam na ya domirun muttasilun mabnin fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Dzikranya adalah ismu inna muakhkharun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Yang keempat hadis inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan ila wahidan man ahsaha dakhalal jannah, tentang al-asmaul husna ini. Silakan dibaca ini terakhir. Siapa yang mau boleh gantian? Ana Ustaz, Boleh. lillahi jarun wa majrurun muta'alliqun bimahdhufi khabari inna muqaddamin. Tis'atan ismu inna muakharun mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu wa tis'ina al-wawu harfu atfin tis'ina ma'tufun ala tis'atan mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu mulhaqun bijam'il mudhakkaris salimi. Baik, barakallahu fikum. Selesai pembahasan kita pagi hari ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya masuk ke halaman 344, yakni lamul ibtida, kemudian mal kafah, ma yang kafah, nah maknanya, kemudian pemahaman aplikatif seperti ini. Dan terus nanti sampai zona, fa'il, maf'ul bi, dan lain sebagainya. Insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan wa hudrikum wa barakallahu fi alamina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Wa iyyakum.